Lahir di Tanjung Putus, Padang Tualang Langkat, tanggal 13 Maret 1968. Beliau S1-nya di FMIPA USU, tamat tahun 1995. S2-nya di Universitas Indonesia, tamat tahun 2000. Dan S3-nya di Universitas Sultan Zainal Abidin Terengganu, Malaysia, tamat pada tahun 2016. Beliau di samping sebagai seorang dosen di Fakultas MIPA Universitas Sumatera Utara, beliau juga banyak berkecimpung membicarakan tentang masalah-masalah metafisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi warido kamatlubi aqtini mahabbataka wa ma'rifataka. Semuanya, apa kabarnya nih hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Kalian tahu nggak, kesehatan itu adalah hal yang paling penting loh. Untuk apa kita sukses tapi kita sakit-sakitan? Contoh, kita adalah salah satu direktur di sebuah perusahaan, tapi kita harus cuci darah setiap minggunya. Rugi bukan? Sama nih kayak materi yang akan aku bawain pada hari ini. Materi yang aku bawain pada hari ini berjudul Penerapan Alat Kerja Hemodialisis sebagai Penerapan Mekanika dalam Masyarakat. Nah, kalian tahu nggak sih hemodialisis itu apa? Hemodialisis itu adalah salah satu alat terapi pengganti ginjal yang paling banyak dipilih di Indonesia. Nah, alat ini biasanya digunakan untuk penderita gagal ginjal. Prinsip kerja hemodialisis itu sendiri ialah merupakan proses berpindahnya suatu zat terlarut yang disebabkan oleh adanya perpindahan konsentrasi zat terlarut dalam daerah dan dialisat. Perpindahan molekul ini terjadi dari zat yang berkonsentrasi tinggi ke zat yang berkonsentrasi lebih rendah. Pada mesin hemodialisis itu sendiri memiliki penyaring khusus yang disebut sebagai dialiser. Dialiser itu sendiri berfungsi untuk memasukkan darah ke dalamnya. Untuk memasukkan darah ke dalamnya, dokter harus membedah akses pembuluh darah pada lengan. Dialiser itu terdiri dari dua bagian loh. Bagian pertama berfungsi untuk mengalirkan darah pasien dan bagian yang kedua berfungsi untuk mengalirkan cairan pencuci darah yang disebut sebagai dialisat. Nah, dialisat itu merupakan larutan yang terdiri di atas air, elektrolit, dan garam yang bisa membantu membersihkan darah di dalam dialiser. Dijelaskan oleh Dr. Astrid Wulan Kusumuastuti, secara sederhana, cara kerja mesin dialisis adalah dengan mengambil darah dari tubuh pasien, kemudian disaring menggunakan dialiser oleh dialisat dan membuang limbah-limbah yang ada di dalam darah. Setelah itu, darah bersih akan dialirkan kembali ke dalam tubuh pasien. Nah, itu dia cara kerja sederhana dari mesin hemodialisis. Kalian tahu nggak kalau mesin hemodialisis itu sebenarnya merupakan penerapan dari prinsip kerja mekanika loh. Kenapa demikian? Nah, dalam proses hemodialisis tersebut terjadi aliran darah di dalam selang dialiser. Dalam hal ini, darah dapat dimisalkan sebagai partikel-partikel fluida yang bergerak. Tentu saja selama proses berlangsung, massa jenis darah juga disebut luas penampang pipa juga berpengaruh pada arus dan tekanan aliran tersebut. Akibat adanya perbedaan luas penampang pada pembuluh darah dan juga selang dialiser, maka proses hemodialisis ini dapat kita gunakan persamaan kontinuitas. Selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari mesin hemodialisis. Yang pertama, kelebihannya. Untuk kelebihan, yang pertama membantu mengontrol tekanan darah dan mengatur kadar unsur kimia dalam darah.
Yang kedua, mampu mengaktifkan kembali sistem fungsi ginjal pada orang yang menderita GGK atau gagal ginjal kronis. Kekurangannya ialah harga yang relatif mahal. Sekianlah video pemaparan dari saya mengenai hemodialisis sebagai penerapan mekanika dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.